Timur Tengah selalu dipasarkan ke seluruh dunia sebagai panggung teatrikal kesalehan yang tanpa cela. Sebuah hamparan gurun di mana setiap lutut dianggap sujud secara seragam dan setiap napas adalah doa yang dipaksakan. Kawasan ini seringkali dicitrakan sebagai sebuah monolit spiritual di mana iman tidak hanya menjadi napas, tetapi juga menjadi jeruji yang mengurung setiap sudut pikiran penduduknya. Namun bagi mereka yang bersedia melihat melampaui fatamorgana gurun yang berkilau di bawah terik matahari kekuasaan, realitas yang sedang mendidih di balik jubah kesucian kolektif sangatlah berbeda. Kawasan yang diklaim sebagai benteng iman ini ternyata sedang mengalami kelesuan spiritual yang akut, sebuah retakan besar pada fondasi yang selama ini dianggap mustahil untuk goyah oleh para penjaga moralitas. Statistik, angka-angka dingin yang membuat para penjaga gerbang surga berkeringat dingin mulai membocorkan rahasia yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik sensor dan ancaman penjara. Di Iran, sebuah negara yang identitasnya dipahat dengan keras dari hukum agama, survei tahun 2020 menunjukkan angka yang sangat tidak sopan bagi penguasa. 47% dari 40.000 responden secara terang-terangan mengaku telah berpindah haluan dari beragama menjadi ateis atau setidaknya tidak lagi terikat pada doktrin agama manapun. Sementara itu, di tanah tempat Islam pertama kali menghirup udara dunia, Arab Saudi, sekitar 5% penduduknya secara pribadi mengaku sebagai ateis, sebuah angka yang sangat signifikan untuk negara yang memiliki hobi melabeli pemikiran ateis sebagai tindakan terorisme. Jangan lupakan Mesir, di mana survei yang dikutip dari Universitas Al-Azhar sendiri mencatat bahwa sekitar 12,3% populasinya memilih untuk hidup tanpa Tuhan. Sebuah tamparan keras bagi lembaga yang mengklaim sebagai otoritas tertinggi dalam urusan langit. Secara kolektif di seluruh wilayah Timur Tengah, BBC International mencatat peningkatan jumlah penduduk non-agama dari 8% pada tahun 2013 menjadi 13% pada tahun 2019. Angka-angka ini bukan sekadar barisan digit. Ini adalah manifestasi dari kegelisahan 43% warga Arab yang merasa bahwa kesalehan individu mereka sedang merosot tajam menuju titik nadir. Di luar sana, masjid-masjid mungkin tampak penuh sesak oleh massa yang bersujud, namun bagi banyak orang, aktivitas itu hanyalah praktik mekanis, sebuah sandiwara gerak tubuh yang hampa sementara pikiran mereka telah lama meninggalkan gedung-gedung batu tersebut karena merasa pemahaman agama mereka telah terpolusi oleh kepentingan penguasa dan otoritas monarki. Inilah ironi terbesar yang terjadi di tanah Nabi, di pusat gempa spiritual dunia. Getaran yang paling terasa saat ini bukanlah gema wahyu yang turun dari langit, melainkan detak jantung dari generasi baru yang mulai berani meragukan segala sesuatu yang selama ini dianggap suci. Fenomena ini bukan lagi sekadar riak kecil, melainkan tsunami intelektual yang menunjukkan bahwa meski tubuh bisa dipaksa untuk sujud, pikiran manusia akan selalu mencari celah untuk terbang bebas, bahkan di bawah ancaman hukuman mati sekalipun. Selamat datang di realitas baru Timur Tengah, di mana Tuhan mulai kehilangan tempat di rumahnya sendiri, dan ateisme tumbuh subur, justru di tanah yang paling keras memaksakan iman. Narasi Sudrun Gugat kuat secara retorika, dramatis, dan sangat efektif membangun suasana emosional. Gaya bahasanya mirip esai polemis modern ala video esai YouTube, penuh metafora, sindiran tajam, dan diksi hiperbolik. Dari sisi teknik komunikasi, narasi seperti Sudrun memang mudah membuat penonton terpukau karena ritmenya puitis dan provokatif. Tetapi kalau dinilai dari sisi akurasi, objektivitas, dan kekuatan argumentasi ilmiah, banyak masalah besar di dalamnya. Pertama, narasi Sudrun Gugat mencampur antara fakta, opini, interpretasi ideologis, dan generalisasi emosional seolah semuanya setara. Misalnya, Timur Tengah sedang mengalami kelesuan spiritual akut. Tuhan mulai kehilangan tempat di rumahnya sendiri. Masjid penuh hanya sandiwara mekanis. YouTube telah menjadi nabi baru. Ini bukan data ilmiah, melainkan framing retoris. Kalimat seperti itu dirancang untuk menggiring emosi dan persepsi, bukan menjelaskan realitas secara netral. Kedua, dalam narasi Sudrun Gugat tersebut, ada kecenderungan cherry picking data. Memang benar ada peningkatan kelompok non-religius di sebagian negara Timur Tengah, tetapi narasi Sudrun Gugat tersebut tidak menjelaskan konteks penting. Banyak survei di Timur Tengah dilakukan secara anonim karena tekanan sosial tinggi, sehingga hasilnya sering diperdebatkan metodologinya. Tidak religius, tidak selalu berarti ateis. Banyak anak muda di kawasan itu justru tetap percaya Tuhan, tetapi kecewa pada institusi politik atau ulama tertentu. Pada saat yang sama,
Di dunia barat justru sedang muncul tren kebangkitan spiritualitas, termasuk peningkatan minat terhadap Islam di beberapa negara. Jadi narasi Sudrun Gugat tersebut memilih data tertentu untuk membangun kesan agama runtuh, padahal realitasnya jauh lebih kompleks. Ketiga, Sudrun Gugat menyamakan kegagalan pemerintah atau ulama tertentu dengan kegagalan agama itu sendiri. Ini problem logika yang serius. Ingat kawan, kalau ada monarki represif memakai agama untuk legitimasi politik, itu tidak otomatis membuktikan ajaran agamanya salah. Dengan logika yang sama, maka kolonialisme barat tidak otomatis membuktikan demokrasi salah. Korupsi negara sekuler tidak otomatis membuktikan ateisme gagal. Perang dunia tidak otomatis membuktikan sains modern jahat. Narasi Sudrun Gugat tampaknya sengaja mengaburkan batas antara agama, budaya, rezim politik, dan perilaku pemeluk, padahal itu 4 hal berbeda. Keempat, dalam narasi Sudrun Gugat tersebut, ada unsur glorifikasi ateisme dan skeptisisme seolah otomatis lebih rasional. Padahal sejarah juga menunjukkan bahwa masyarakat ateistik pun tidak otomatis menjadi lebih manusiawi atau bebas dari represi. Saya ambil contoh, Great Purge, juga Cultural Revolution. Kedua rezim itu sangat represif meski berbasis materialisme dan anti-agama. Artinya apa? Akar masalah dari manusia itu sendiri bukan semata agama, tetapi juga kekuasaan, ego, korupsi, ideologi, dan manipulasi massa. Kelima, secara psikologis narasi Sudrun Gugat tersebut memakai teknik deconstruction rhetoric, yaitu tujuannya bukan sekadar memberi informasi, tetapi menciptakan rasa sinis terhadap simbol-simbol agama melalui metafora teatrikal, satire, ironi, hiperbola, dan pengulangan emosional. Itu efektif secara artistik, tetapi sering membuat penonton merasa, wah ini cerdas, tanpa sempat memeriksa validitas argumennya satu persatu. Dan yang menarik, sebagian kritik dalam narasi Sudrun Gugat tersebut sebenarnya valid. Politisasi agama memang nyata. Ada ulama yang terlalu dekat dengan kekuasaan, ada kemunafikan sosial, ada generasi muda yang kecewa pada institusi agama. Namun kesalahan besarnya adalah mengubah fenomena sosial itu menjadi kesimpulan filosofis universal. Karena ada penyalahgunaan agama, maka Sudrun menyimpulkan agama sedang runtuh. Itu lompatan logika, kawan. Bahkan, dalam tradisi Islam sendiri, kritik terhadap ulama oportunis dan agama yang dijadikan alat kekuasaan sudah ada sejak lama. Misalnya kritik terhadap Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, mereka juga mengkritik kerusakan moral penguasa dan ulama istana, tetapi tidak menyimpulkan bahwa Tuhan kehilangan tempat. Jadi intinya, narasi Sudrun Gugat tersebut kuat sebagai propaganda intelektual dan video esai emosional, tetapi lemah jika diposisikan sebagai analisis objektif dan ilmiah. Ia lebih banyak membangun suasana pesimistis dan sinisme terhadap agama daripada menyajikan pembacaan yang seimbang tentang realitas Timur Tengah. Jadi kalau ditanya, apakah narasi itu cerdas? Ya, secara retorika sangat cerdas. Apakah otomatis akurat? Belum tentu. Karena retorika yang indah kadang bisa membuat asumsi terdengar seperti fakta. Sekarang, mari kita mulai menjawab narasinya. Sudrun berkata, Timur Tengah sedang kehilangan Tuhan. Sebuah kalimat yang terdengar megah di telinga. Generasi digital yang mabuk pada retorika sinis dan puisi pemberontakan. Kalimat yang dipoles Sudrun sedemikian rupa agar terdengar seperti hasil observasi ilmiah yang dilakukan sendiri, padahal sesungguhnya hanyalah kabut metafora yang dipaksa menyamar menjadi fakta. Sudrun juga menunjuk angka-angka survei, seperti seorang dukun modern menunjuk kartu tarot. Lalu dengan penuh percaya diri, Sudrun menyimpulkan bahwa iman sedang sekarat di tanah para nabi. Namun yang sengaja Sudrun sembunyikan adalah satu kenyataan pahit. Manusia modern tidak sedang meninggalkan agama karena terlalu pintar, tetapi seringkali karena terlalu kecewa pada manusia lain yang gagal merepresentasikan agama itu sendiri. Dan disitulah permainan Sudrun memanipulasi cerita dimulai. Kegagalan penguasa dijual seolah kegagalan Tuhan. Kebobrokan sebagian ulama dipasarkan seakan keruntuhan wahyu. Rezim otoriter dibingkai seolah representasi langit. Sebuah sulap intelektual yang licik ala Sudrun Gugat. Seolah ketika seorang dokter korup tertangkap menerima suap, maka ilmu kedokteran otomatis menjadi dusta. Sudrun juga berkata, masjid penuh hanyalah teater mekanis,
Menarik, karena pada saat yang sama, dunia sekuler modern juga dipenuhi ritual mekanis yang jauh lebih absurd. Orang-orang bangun pagi, mengejar uang tanpa henti, tersenyum palsu di media sosial, tertawa dalam depresi, lalu menyebut kekosongan batin itu sebagai kebebasan. Sebuah peradaban yang memuja kesehatan mental, sambil mencetak generasi paling kesepian dalam sejarah manusia. Sudrun menertawakan orang yang sujud, namun Sudrun lupa bahwa manusia tanpa Tuhan pun tetap bersujud. Jika bukan kepada langit, maka kepada nafsu, kepada pasar, kepada popularitas, kepada algoritma, kepada negara, kepada ideologi, kepada tubuh mereka sendiri. Karena manusia memang diciptakan untuk menyembah sesuatu. Dan lucunya, Sudrun yang termasuk dalam salah satu pengkhotbah ateisme modern yang mengaku membebaskan pikiran manusia, justru berubah menjadi pendeta baru dengan kitab sucinya sendiri. Sudrun memiliki dogma, memiliki tokoh suci intelektual, memiliki bidah yang tidak boleh disentuh, bahkan memiliki pengadilan moral digital untuk membungkam siapapun yang berbeda. Bedanya hanya satu, Sudrun mengganti mimbar dengan channel YouTube-nya dan mengganti jubah dengan Just TED Talk. Sudrun menyebut YouTube sebagai nabi baru. Sebuah pengakuan yang justru membongkar kontradiksi Sudrun sendiri. Bukankah itu berarti manusia modern tetap haus akan otoritas, tetap mencari figur penyelamat, tetap membutuhkan arah hidup? Hanya saja altar penyembahannya berpindah dari rumah ibadah menuju layar bercahaya di genggaman tangan. Ironis sekali. Sudrun mengejek masyarakat religius karena dianggap takut neraka. Namun diam-diam, dunia modern justru menciptakan neraka yang jauh lebih nyata. Kecemasan massal, depresi, kehampaan eksistensial, bunuh diri, narkoba, pornografi, dan keterasingan sosial. Sebuah dunia yang katanya tercerahkan, tetapi penduduknya harus menelan pil penenang hanya untuk bertahan hidup dari pikirannya sendiri. Inilah bagian yang paling tidak jujur dari narasi Sudrun ala modern. Sudrun gugat selalu pandai membedah luka agama, tetapi sangat gugup ketika diminta mengautopsi kegagalan peradaban sekuler. Padahal abad ke-20 telah menunjukkan sesuatu yang brutal, bahwa manusia tidak membutuhkan Tuhan untuk menjadi monster, dan tidak lahir dari pengajian di masjid. Mereka lahir dari kultus ideologi, nasionalisme ekstrem, materialisme, dan kekuasaan manusia yang merasa dirinya cukup menjadi Tuhan. Dan disinilah narasi Sudrun itu akhirnya berbalik menusuk dirinya sendiri. Karena jika politisasi agama dianggap bukti bahwa agama gagal, maka politisasi ateisme dan ideologi sekuler juga menjadi bukti bahwa manusia tanpa Tuhan sama sekali tidak otomatis menjadi bijak. Sudrun berkata, generasi muda Timur Tengah mulai meragukan segalanya. Benar. Tetapi keraguan bukan bukti kemenangan. Keraguan hanyalah tanda bahwa manusia sedang mencari. Dan sejarah menunjukkan sesuatu yang sering dilupakan para pengkhotbah skeptisisme. Setiap kali manusia mencoba membunuh Tuhan, yang lahir bukan selalu kebebasan, kadang justru kehampaan. Pada akhirnya dunia tidak sedang menyaksikan kematian agama. Dunia sedang menyaksikan krisis kepercayaan terhadap manusia yang mengatasnamakan agama. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Sebab Tuhan tidak pernah runtuh, hanya karena sebagian manusia gagal memantulkan cahayanya dengan benar. Yang runtuh hanyalah topeng-topeng kekuasaan yang terlalu lama menjual langit demi mempertahankan singgasana bumi. Dan mungkin inilah ironi terbesar zaman modern. Ketika manusia merasa dirinya paling bebas, justru di saat Sudrun diam-diam menjadi budak paling patuh bagi layar, algoritma, tren, dan validasi sosial. Sudrun menertawakan orang yang bersujud kepada Tuhan. Sambil tanpa sadar, dia sendiri sujud setiap hari kepada opini publik, dan ketakutan untuk dianggap tidak relevan. Karena masalah terbesar manusia ternyata bukan keberadaan Tuhan, tetapi kesombongan manusia yang ingin mengambil posisi Tuhan. Maka sebelum terlalu sibuk membongkar agama dengan pisau skeptisisme, mungkin ada satu pertanyaan yang jauh lebih menakutkan untuk dijawab. Jika Tuhan benar-benar disingkirkan dari hati manusia, siapa yang akan duduk di singgasana itu setelahnya? Negara, pasar, nafsu, atau ego manusia sendiri? Dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa, ketika manusia mulai bermain menjadi Tuhan, darah biasanya segera mengikuti di belakangnya. Jika kalian suka pembahasan seperti ini, yang membedah propaganda, sejarah, filsafat, dan narasi modern dengan sudut pandang yang lebih tajam dan mendalam, jangan lupa dukung channel Ayah Alif Official dengan subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang belajar melihat dunia bukan hanya dengan emosi, tetapi juga dengan akal sehat.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.